Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita jadikan sebagai sarana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah yang ditinggalkannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Medan Beriman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam dunia maya untuk kemudian melakukan bedah buletin KAFA, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membedah buletin KAFA edisi ke-440 yang bertemakan cara Islam memberantas kejahatan seksual. Ya, mudah-mudahan ini kita dapat saling berbagi, ya, membedah apa yang ada di dalam buletin ini sehingga menjadi pandangan ya kita sebagai kaum muslimin sehingga memandang permasalahan dengan benar sesuai dengan pandangan Islam dan tak lupa pula agar kemudian mendapatkan solusi yang tuntas untuk mengatasi permasalahan. Insyaallah. Nah, para pemirsa Medan Beriman yang dirahmati Allah, ya, sesuai dengan tema kita, di mana baru-baru ini kita memang cukup terkejut atau bahkan memang cukup miris melihat bahwasanya kejahatan seksual ya baru-baru ini semakin mencuat, ya, bahkan yang biasanya ini terjadi di lingkungan-lingkungan umum, akhir-akhir ini malah informasinya justru menyasar di lingkungan pendidikan. Sebab harusnya lingkungan pendidikan ya di mana berisi orang-orang yang intelektual, tempat mendidik dan membina orang-orang untuk menjadi cerdik pandai, bijaksana, ya, seorang akademisi, tapi justru kali ini kita melihat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini justru menimpa di kalangan lingkungan pendidikan, di mana yang terlibat diantaranya mulai dari sivitas akademika, mahasiswa, hingga bahkan menyasar nama-nama guru besar. Ya. Jadi ini sungguh sangat menyedihkan bagi kita, di mana lingkungan pendidikan seharusnya terlahirlah orang-orang yang melakukan perubahan ke arah perbaikan umat, ya. Tetapi justru malah menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual baru. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah, ya. Ternyata kalau kemudian kita melihat fakta kembali, walaupun kemudian akhir-akhir ini munculnya berita itu terjadi di kalangan perguruan tinggi, tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menimpa kalangan kampus saja, tapi kalau kemudian kita lihat, ya, hampir di berbagai institusi pendidikan, ya, mulai dari yang paling dasar yaitu tingkatan SD sampai kemudian tingkatan sekolah menengah yaitu SMP SMA juga tercemari, ya, atau terpengaruh, di mana kita melihat terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual juga menyasar tempat-tempat tersebut. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tapi juga menyasar sekolah-sekolah dasar sampai sekolah menengah. Apakah cukup di situ saja?
ternyata yang semakin menyedihkan kembali bahwasanya tidak hanya menimpa sekolah-sekolah umum atau tempat-tempat pendidikan umum, ternyata tempat-tempat yang kita harapkan tempat menimba ilmu, khususnya ilmu agama seperti pesantren, ya, tempat mencetak para ulama, santri-santri hebat, ternyata di situ juga kita temui kasus-kasus kekerasan seksual, ya. Yang terlibat di situ tidak hanya tenaga pengajarnya saja, tetapi juga melibatkan para pengurus bahkan pimpinan pondok pesantren terhadap santri-santrinya. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, ya. Kemudian kita lihat juga fakta bahwasanya akhir-akhir ini banyak sekali ditemui laporan dari kaum perempuan yang memang banyak menjadi korban kekerasan seksual, ya, objek kekerasan seksual. Tercatat bahwasanya terjadinya kekerasan seksual ini hampir di berbagai tempat, ya, tempat-tempat umum seperti tempat-tempat uh, terminal, ya, bus, ya, tempat kemudian kantor dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali berbagai macam variasi kekerasan atau pelecehan seksual. Mulai dari yang paling ringan seperti catcalling, ya, melalui verbal atau ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang melecehkan atau merendahkan perempuan, sampai yang paling parah itu ada sampai terjadinya kasus kekerasan seksual. Ya. Hal ini bisa kita buktikan dari data yang bisa kita lihat di mana pada tahun 2025 tercatat bahwasanya terjadi 6.767 kasus, ya, yang begitu besar, ya. Dan di antara 6.000 tadi sebanyak 5.832, ya, itu melibatkan kaum perempuan, ya. Jadi ternyata tetap kita lihat bahwasanya memang perempuan menjadi objek terjadinya kekerasan seksual. Ya, tidak kalah menghebohkannya juga di dunia maya atau di dunia digital kita melihat bahwasanya terjadinya juga kasus-kasus penyelewengan atau kekerasan seksual itu, ya, di mana Komnas Perempuan mencatat, ya, terjadi kenaikan yang signifikan, ya, di mana pada tahun 2020, ya, tercatat sebanyak 940 kasus. 2021 bukannya malah menurun, tetapi justru juga bertambah sebanyak 1.721 kasus. Dan juga di 2024 makin naik lagi, terjadi 1.791 kasus. Ternyata di 2005 kasusnya malah makin bertambah, yaitu 1.846 kasus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual, baik di tempat umum, melalui dunia maya dan lain sebagainya, justru semakin meningkat. Ya, tidak ada tren untuk menurun, bahkan terjadi perbaikan. Ini justru membuat kita ini semakin miris melihat kondisi kita sekarang ini. Ya. Kemudian kita lihat, ya, di mana baru-baru ini kasus-kasusnya menimpa dunia pendidikan, maka kemudian kita menemui catatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Ya, di mana JPPI pada tahun 2025, ya, mendata bahwasanya seperti yang ada di slide, kita lihat bahwasanya 57,65%, ya, kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual. Ya. Nah, jadi ini mendominasi, ya, dibanding 22,31% kasus perundungan atau bullying dan 18,89% kasus kekerasan fisik. Jadi kita melihat bahwasanya kekerasan seksual menjadi kasus yang mendominasi terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang ini membuat kita semakin miris melihat dunia pendidikan. Ya, di mana kita berharap dunia pendidikan kita semakin maju, tapi justru saat ini menjadi tempat lahan subur terjadinya kasus kekerasan seksual. Ya. Next, kemudian kita juga semakin prihatin, ya, bahwasanya terjadinya kasus kekerasan seksual yang biasanya kemudian menimpa orang-orang yang tidak saling mengenal, yang terjadi di lingkungan yang luar, yang bebas,
tapi justru sekarang malah melibatkan pelaku-pelaku dari kalangan yang terdidik maupun terhormat. Kalau kemudian kita lihat tadi ada mahasiswa, ya ada melibatkan guru besar di kampus, ada juga di sekolahan melibatkan guru atau tenaga pengajar, ada juga yang melibatkan kepala sekolah. Di tingkat lain, misalnya di pesantren, justru tenaga pengajarnya ada yang terlibat. Ya, bahkan pimpinan pondok pesantren juga terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual. Ya, dan yang paling menggetarkan hati bagi kita adalah di antara kasus pelecehan seksual itu tidak hanya menimpa korbannya dari kalangan perempuan saja, tetapi juga menimpa kalangan laki-laki. Artinya terjadi tidak hanya pemerkosaan, pelecehan seksual, tapi terjadinya kasus-kasus homoseksual. Nah, jadi objeknya adalah laki-laki. Nah, jadi kasus kekerasan seksual ini tidak hanya menimpa perempuan saja, tetapi juga menimpa kaum laki-laki. Ya, ini juga menjadi perhatian bahwa siapapun orangnya, apapun jenis kelaminnya, bisa menjadi korban dari yang namanya kekerasan seksual. Ya, maka dari itu harusnya ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Ya, bahwasanya kasus-kasus kekerasan seksual ini harus segera dicari apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan. Kenapa kemudian kekerasan seksual ini justru semakin meningkat? Ya, tidak ada tren semakin menurun. Ya, kerusakan besar kalau kemudian kita perhatikan tidak muncul tiba-tiba. Ya, karena perlahan batas benar dan salah semakin kabur, rasa malu semakin memudar, hingga tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi perempuan. Karena kemudian kita lihat tadi, semakin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Next. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, lalu kemudian bagaimana cara kita melihat permasalahan ini? Ya, kita lihat bahwasanya negara kita, di mana negara kita ini mengambil sistem sekuler, ya, kita melihat, ya, negara memang mengeluarkan adanya undang-undang TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Apa tujuan dikeluarkannya undang-undang ini? Ya, tujuannya untuk mencegah, menangani, ya, melindungi dan mengembalikan atau memulihkan para korban dari kekerasan seksual. Juga kemudian menangani para pelakunya, menghukumnya, dan merehabilitasi para pelaku kekerasan seksual tadi. Tapi kemudian kita lihat undang-undang ini tidak berpengaruh, ya, terhadap terjadinya kekerasan seksual yang ada di sekitar. Ya, negara gagal untuk mengatasi terjadinya peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual. Ya, kasus kekerasan seksual tetap terjadi, tetap semakin besar, dan bahkan melibatkan berbagai macam tempat, bahkan melibatkan tempat-tempat di lingkungan pendidikan. Apa yang terjadi? Kalau kemudian kita lihat juga bahwa terjadinya kekerasan seksual dipicu juga salah satunya akibat adanya sanksi yang diterapkan sangat lemah. Ya, kalau ada terjadi kasus kekerasan seksual, kita lihat para pelakunya dihukum seperti apa? Rata-rata para pelaku hanya dihukum selama 87 bulan. Itu 7 tahun atau 3 bulan. Ya, apakah itu membuat mereka jera dihukum selama itu? Tidak. Ya, bahkan bisa jadi kalau dianggap berkelakuan baik bisa dapat remisi, pemotongan hukuman dan lain sebagainya. Ya, kalau begitu akhirnya tidak menimbulkan efek jera dan bisa jadi pelaku yang kemudian keluar setelah hukuman selesai bisa berulang kembali, bisa mencari korban baru. Lalu kemudian timbul perdebatan di kalangan masyarakat. Kalau begitu, biar ada efek jera, masyarakat mengusulkan, udah dikebiri aja. Ya, pelakunya itu dikebiri aja, biar nggak bisa berbuat kembali. Ya, terjadi pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap, oh nggak bisa. Kebiri ini kan melanggar HAM, hak asasi manusia. Nah, jadi memang kita lihat, walaupun terhadap para pelaku masih ada kemudian yang melakukan pro dan kontra terjadinya kasus kekerasan seksual ini. Ya, nah, jadi yang kita lihat ternyata pendekatan saat ini 100% kuratif dan dangkal. Kuratif artinya hanya
mengobati atau mengatasi apa yang sudah terjadi. Sedangkan dangkal di sini maksudnya adalah hukuman yang diberikan lemah dan tidak menimbulkan efek jera. Sistem hanya menghukum akibat dihilir. Artinya kalau sudah terjadi baru dihukum. Ya, tapi membiarkan pabrik penyebab beroperasi di hulu. Artinya akar masalah sebab dari segala terjadinya kemungkinan potensi-potensi kekerasan seksual tidak ditutup, tidak dicegah sedini mungkin. Akhirnya kekerasan seksual semakin berulang. Ya, next. Ya. Lalu bagaimana sih ya solusi yang bisa kita harapkan untuk kemudian bisa mengatasi permasalahan ini? Ya, apakah cukup dengan adanya undang-undang saja atau kemudian tadi ada usulan dikebiri dan lain sebagainya? Apakah kira-kira itu bisa kemudian kita jadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita? Ya, maka kemudian kalau kita ibaratkan anatomi akar masalah seksualitas ini, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Bahwa apa yang terjadi selama ini, apa yang kekerasan seksual dan lain penyimpangan dan sebagainya itu merupakan gejala puncak dari gunung es yang kecil yang terlihat. Ya, adanya kekerasan seksual, adanya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, kampus, sekolah dan pesantren, bahkan kehamilan di luar nikah, ya. Itu adalah efek yang terlihat. Lalu apa yang tidak terlihatnya? Ibarat gunung es tadi yang terpendam di bawah permukaan tadi, bahwasanya ada sebab-sebab ya yang berakibat pada terjadinya kekerasan seksual itu berulang kembali. Kalau kemudian kita uh, dudukkan, ada yang kita sebut sebagai katalis, pemercepat atau pemicu terjadinya kasus-kasus tersebut. Di mana yang pertama, bahwasanya uh, tingginya akses pornografi tanpa filter negara. Nah, jadi memang untuk mengatasi permasalahan ini tidak cukup hanya mengandalkan sanksi semata, apalagi sanksinya ringan. Ya, maka harus sejak dini akar masalahnya itu harus diberantas, harus ditumpas. Jadi sejak awal potensi-potensi timbulnya kekerasan seksual dapat dicegah, dapat diminimalisir, ya. Tapi itu tidak bisa kemudian terjadi jika negara menerapkan hukum sekuler. Sebab hukum sekuler cenderung hanya fokus menerapkan hukum kuratif, ya pengobatan perbaikan saja, tidak ada istilah pencegahan, ya. Dan bahkan mengatasinya pun hukuman yang diberikan juga tidak sangat lemah dan tidak memiliki efek jera. Maka yang pertama kemudian harus kita pahami bersama, salah satu sumbernya di mana kemudian kita lihat saat ini konten-konten pornografi, situs-situs segala macam beredar bebas. Padahal negara punya kuasa untuk kemudian memblokir, membatasi akses masyarakat ke dalam situs-situs tersebut. Ya, jadi pertama memang ya adanya akses pornografi tanpa filter dan pengawasan negara ini berakibat sangat mengerikan ya. Jadi uh, pemicu dari syahwat manusia yang tidak terkendali yang berefek pada terjadinya kekerasan seksual tadi beredar bebas. Akibatnya potensi-potensi itu akan selalu ada ya, bahkan kemudian karena tidak ditangani semakin terjadi peningkatan. Ya, jadi kemudian yang kedua, bahwasanya diantaranya adalah cara pandang melihat perempuan sebagai objek pemuas nafsu. Di dalam pandangan sekularisme kapitalis, perempuan memang hanya dijadikan sebagai objek pemuas hawa nafsu saja. Ya, mereka tidak dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang punya martabat dan kemuliaan. Ya, mereka dipandang hanya sebagai objek eksploitasi untuk sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki. Dan bahkan yang paling parah, karena tadi adanya konten-konten tadi, maka kemudian kita lihat bahwasanya eksploitasi terhadap perempuan itu tersebar luas melalui berbagai media. Ada yang melalui bacaan, ya media cetak,
maupun media elektronik, ada yang kemudian melalui tayangan-tayangan sinetron, film dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga konten-konten yang berisikan konten-konten pornografi. Jadi semua ini termasuk dari pemicu terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual atau penyimpangan seksual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, apalagi kita melihat bahwa di Indonesia ini ya tercatat termasuk negara yang punya uh, akses yang cukup tinggi untuk mengakses konten-konten porno tersebut, sehingga terjadinya kasus itu semakin cenderung meningkat. Yang lebih parah lagi kalau perempuannya sendiri sukarela ya demi mungkin ingin eksis, popularitas atau bahkan untuk mencari materi, mereka sukarela untuk mengeksploitasi tubuh mereka. Ada yang rela menjadi model yang mengeksploitasi tubuh, bahkan yang paling parah itu adalah menjadi artis atau bintang film porno, ya. Jadi mereka sukarela. Apa yang menyebabkan mereka mau? Mereka punya prinsip cara pandang, my body is my right. Mereka punya doktrin itu. Ini kan tubuh saya. Tubuh saya ini hak saya untuk melakukan apa saja terhadap tubuh saya. Inilah yang banyak dipakai. Padahal ini hanya doktrin yang menyesatkan. Siapa yang menjadi korban? Ujung-ujungnya para perempuan tadi. Nah, jadi apakah benar seperti ini? Nah, ini juga menjadi pemicunya. Pemicu yang ketiga, kemudian tadi kebebasan berekspresi, ya, my body is my right. Ya, mereka menganggap ya mereka punya tubuh bebas melakukan apa saja. Ini semua bersumber dari ideologi dasar yaitu kapitalisme sekuler yang merendahkan fungsi manusia, tidak menjaga dan memuliakan manusia itu sendiri. Ya, next. Ya. Kemudian setelah kita melihat fakta, kemudian melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat, adanya pemicu, ya. Mari kemudian kita lihat bahwasanya paradigma berpikir masyarakat, apalagi tadi khususnya tadi perempuan, sangat dipengaruhi oleh paradigma sekularisme yang menyebar di tengah-tengah umat atau masyarakat. Apa yang kita sebut sebagai sekularisme, di mana sekularisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Nah, kemudian kita lihat ini ada tabel, bisa kita bandingkan antara paradigma sekuler, agama tidak boleh ikut campur dalam kehidupan. Sedangkan Islam mengharuskan manusia menjadikan aturan agama sebagai aturan kehidupan untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar. Ya, bagaimana cara pandang sekuler terhadap perempuan? Ya, para perempuan rentan direduksi menjadi objek eksploitasi dan komoditas. Nah, jadi sebagai alat saja, sebagai pemuas saja. Sedangkan bertolak belakang dengan Islam yang menjaga kehormatan mutlak siapa saja, baik laki-laki, wabil khusus tadi perempuan. Ya, tidak tidak hanya itu, bahwa hal itu juga termasuk bagian dari kewajiban negara. Nah, jadi tidak hanya individu yang menjaga kemuliaannya, tapi juga negara wajib untuk kemudian melakukan penjagaan dan pemeliharaan. Kemudian bagaimana berinteraksi, standarnya seperti apa? Ya, kemudian kita lihat dalam sekularisme, laki-laki dan perempuan sangat bebas, ya, permisif, ya, didorong oleh dorongan kebebasan individu. Hampir tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan apa saja di luar sana, ya. Nah, jadi kenapa? Karena tidak ada batasan aturan yang melarang mereka untuk melakukan interaksi. Ya, sementara Islam mengatur ketat. Ada yang kemudian disebut mahram, ya, di mana misalnya seorang untuk bepergian keluar perempuan harus disertai mahram. Ya, jadi ada aturan ketat. Bahkan mahram itu juga sebagai pelindung atau penjaga bagi perempuan tersebut. Juga ada kemudian aturan untuk menutup aurat, ya. Ada aturan bagi laki-laki dan bagi perempuan untuk menutup aurat, ya. Kemudian ditanamkan juga rasa malu, ya, bagi laki-laki dan bagi perempuan, ya. Kemudian di pemahaman sekularisme, mereka mengandang bahwasanya kejahatan itu khususnya terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan jika terjadi paksaan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan menjalin hubungan,
ya. Seperti misalnya hubungan suami istri, ya, dan lain sejenisnya. Mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hak atau bahkan kebolehan. Itu bukan suatu kejahatan. Kenapa? Karena suka sama suka. Ya, namun kalau misalnya nggak suka sama suka, barulah kemudian terjadi pemaksaan atau kekerasan. Sementara Islam mengandang bahwasanya seluruh aktivitas yang mendekati zina diharamkan secara absolut. Jangankan zinanya, mendekatinya pun dilarang dalam Islam. Sehingga dipreventif, dicegah sejak dini. Jangan sampai zinanya terjadi. Maka sebelum terjadi bagaimana pencegahannya? Islam mengatur hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejak dini mengingatkan. Ya, kemudian pendekatan atau penanganannya dalam sekularisme hanya terjadi mengatasi masalah setelah masalah terjadi. Dan itu pun hanya bersifat parsial. Jadi menunggu korban jatuh. Ya, kalau nggak ada berarti dianggap aman. Yaitu tadi kita lihat baru yang terlapor, baru yang terdata. Bagaimana yang belum terlapor karena takut diintimidasi atau tidak terdata, pasti lebih banyak. Ya, sementara Islam memandang harus ada preventif total sejak dini, menutup seluruh pintu kerusakan, dan sanksinya juga tegas dan pastinya menimbulkan efek jerah sehingga kejahatan tidak terulang kembali. Ya, jadi kemudian kita lihat cara pandang sekularisme dengan syariat Islam bertolak belakang bagai bumi dan langit. Yang satu kemudian mengakibatkan terjadinya potensi atau peningkatan kekerasan seksual. Ya, kemudian kita lihat bagaimana sejak dini terjadi pencegahan sehingga kalaupun terjadi kasusnya menimbulkan sanksi yang tegas dan efek jerah. Next, ya. Kemudian untuk itu bagaimana kemudian cara atau pilar-pilar yang ditanamkan? Ya, kita akan lihat slide berikutnya. Ya, bagaimana sih pilar-pilar pencegahan bangunan Islam? Ya, daulah Islam atau negara yang menerapkan sistem Islam untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual timbul, ya, sehingga tidak terjadi kejadian yang berulang. Kita melihat di sini ada 5 pondasi dasar, ya. Nanti kemudian kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah pemahaman akidah dan cara pandang, yaitu iman dan takwa. Kemudian pertahanan individu, menutup aurat, godul basor, yaitu menjaga pandangan. Pilar ketiga, pertahanan sosial, larangan berkholwat dan pergaulan bebas. Kemudian pilar keempat, sistem interaksi, haram mendekati zina, penghapusan konten-konten atau konsep, ya, atas dasar suka sama suka tadi. Dan terakhir benteng hukum, yaitu ada sanksi takzir dan hudud yang memberi efek jerah maksimal. Next, berikutnya kita lihat, ya, yang pertama bahwasanya sejak dini, ya, Islam menambahkan uh, menanamkan kepada umatnya, ya, di pilar pertama, ya, kita bisa lihat bahwasanya seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ditanamkan akidah, ya, keimanan dengan kuat, ya, sehingga ketika keimanan itu tertanam secara kuat, ya, bahwasanya seorang laki-laki maupun perempuan berusaha menjaga diri, baik laki-laki dan perempuan tadi, dalam ketakwaan, menjauhi yang namanya kemaksiatan. Nah, jadi memandang laki-laki dan perempuan bukan sebagai objek untuk saling memuaskan, ya, atau saling merendahkan atau saling mengeksploitasi, tapi menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan hubungan yang saling memuliakan dan menjaga. Yang terjadi akhirnya adalah tolong menolong, bukan malah merendahkan atau menyakiti atau bahkan menzolimi, ya. Sehingga seorang muslim baik laki-laki dan perempuan wajib
menanamkan, menjaga, memelihara, meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika sudah ada rasa takut dalam diri ya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, maka ini bentuk dari pencegahan yang pertama dalam bermasyarakat bahkan bernegara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Ya. Kemudian, ya, apakah cukup seseorang laki-laki dan perempuan menjaga dirinya saja? Ya, cukup dengan perasaan untuk bertakwa dan beriman saja? Ternyata tidak cukup, perlu ada aturan. Maka di pilar kedua ada yang disebut sebagai pertahanan individu. Ya, harus ada aturan. Apa itu? Menutup aurat. Kenapa aurat ditutup? Karena dari aurat tersebutlah membangkitkan, memicu atau mendorong seseorang untuk kemudian terjadinya peningkatan hormon-hormon atau seksualitas yang berimbas pada munculnya syahwat. Ya, jadi baik laki-laki dan perempuan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan. Ya, sebab pandangan yaitu awal mula terjadinya bisikan-bisikan atau pikiran yang kalau tidak tepat bisa merusak pikiran. Laki-laki memandang aurat perempuan, perempuan memandang aurat laki-laki. Ini bisa berefek, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 30 dikatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun." Hendaklah mereka menahan, katakanlah kepada kaum mukmin, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas apa saja yang mereka perbuat. Nah, jadi di pilar kedua kita melihat bagaimana pilar pertahanan diri yaitu dalam bentuk menutup aurat. Jadi laki-laki menutup aurat, perempuan menutup aurat. Dan juga laki-laki menjaga pandangannya, perempuan menjaga pandangannya. Sehingga ketika saling terjadi interaksi, yang terjadi adalah pandangan, bukan pandangan syahwat. Ya. Kemudian di pilar yang berikutnya adalah bahwasanya di lingkungan sosial atau di masyarakat, baik laki-laki dan perempuan harus diatur. Apa itu? Tidak boleh khalwat, tidak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Nah, karena nanti ketiganya setan akan membisik-bisikkan untuk terjadinya kemaksiatan. Jadi tidak boleh ada khalwat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Interaksi dijaga. Ya, begitu juga ya tidak boleh adanya interaksi yang bebas antara laki-laki dan perempuan seperti yang sekarang kita lihat. Di mana-mana laki-laki dan perempuan bebas bertemu, bebas berinteraksi, bahkan untuk hal-hal yang memang tidak penting, hanya untuk sebatas bertemu kesenangan, hiburan dan lain sebagainya. Yang itu kemudian menjadi celah-celah timbulnya bisikan setan, terjadinya peluang kemaksiatan dan kekerasan seksual. Jadi, dalam lingkungan interaksi masyarakat, Islam hanya membolehkan interaksi yang diperlukan dan dengan aturan yang ketat. Ya, jadi kalaupun ada interaksi, memang yang hanya dibolehkan oleh syariat saja dan dengan aturan ketat. Tidak boleh ada khalwat, harus ada mahramnya dan juga tidak boleh bergaulan bebas, berkumpul, bercampur baur laki-laki dan perempuan di tempat umum tanpa kepentingan syara, termasuk juga diatur dalam hubungan interaksi di tempat-tempat khusus. Ya, kemudian pada pilar yang berikutnya tadi sudah menjaga keimanan, ya, sudah menutup aurat, sudah menjaga pandangan, juga kemudian interaksi dijaga, tidak khalwat, tidak bergaul bebas. Apalagi, ya, maka kemudian tidak boleh ada perilaku, perbuatan, kegiatan apa saja yang mendekati zina. Zinanya saja sudah dilarang. Ya, jadi zina itu dalam Islam adalah perbuatan keji, perbuatan yang merusak harkat dan martabat baik laki-laki maupun perempuan, merusak masyarakat, menimbulkan fasad, jalan yang buruk, ya. Ini mutlak ya bahwa zina itu adalah haram, dosa besar. Tidak seperti pandangan sekuler. Ya,
terjadi zina tapi suka sama suka itu nggak apa-apa kalau dalam hukum sekuler. Mereka berpandangan seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak suka sama suka baru yang namanya pemaksaan atau kekerasan. Tapi Islam memandang itu mutlak. Begitupun hal-hal yang mendekati tadi. Tadi interaksi yang tidak sesuai, interaksi yang tidak dibolehkan syarak, atau terjadi interaksi tidak menutup aurat segala macam. Ya, tentu saja ini berakibat pada celah-celah terjadinya kemaksiatan. Maka kita sebagai muslim ya bersyukur Islam punya penjagaan seperti ini. Allah melarang terjadinya zina ya, dan juga mengharamkan segala hal yang mendukung pada zina. Nah, yang ini tentu saja hanya bisa diterapkan ya kalau memang ada aturannya di tengah-tengah masyarakat. Ya, apa itu? Butuh negara. Dan yang terakhir kalau semua itu sudah diupayakan, ya keimanan sudah, kemudian tutup aurat sudah, ghadul basar sudah, ya kan, kholawat nggak boleh, pergaulan bebas nggak boleh, zina itu haram, yang mendekati zina juga haram. Terakhir terjadi juga, maka ada yang namanya benteng hukum, sanksi terhadap perilaku-pelaku atau terjadinya kemaksiatan tersebut. Mulai dari yang paling ringan, ya, misalnya sebatas catcalling, verbal, ucapan-ucapan, ya, maka kemudian ada yang namanya sanksi takzir. Hakim akan menentukan hukuman apa yang layak dan pantas diberikan pada para pelakunya. Ya, misalnya melakukan eh, pelecehan melalui verbal atau ucapan. Ya, bisa kemudian nanti dia dipenjara misalnya. Ya, ataupun kemudian hakim memutuskan bisa dicambuk atau bahkan mungkin diasingkan. Sampai efek yang paling berat, ya hudud dalam Islam itu menetapkan ada yang namanya hukuman sanksi yang tegas bagi pelaku perzinahan. Kalau pelakunya muson, ya sudah menikah, ya kan, maka dia dirajam. Sedangkan ghairu muson belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ya, lalu kemudian ada orang beranggapan ini kok hukumannya ngeri kali, kejam, ya. Efek yang diberikan atau yang terjadi oleh para pelaku justru jauh lebih kejam, merusak tatanan masyarakat. Dan bagaimana juga bagi para korban yang menjadi korban terjadinya kekerasan seksual tadi. Nah, jadi ini hukuman hanya diberikan bagi para pelakunya, nah, bukan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak ada harusnya masyarakat takut. Ya, yang takut harusnya yang melakukan atau pelaku kejahatan tersebut. Nah, jadi yang nggak melakukan perzinahan, yang ngapain takut, ya kan? Nah, jadi ini tujuannya jelas melindungi dan kemudian menghukum dengan tegas serta memberikan efek jerah. Kalau sudah seperti itu, kemungkinan terjadinya perulangan akan semakin minim. Ya, kalau sudah dirajam hukuman mati nggak mungkin dia mengulang kembali, ya kan? Tapi ini kan terjadi, tapi sudah dipreventif, dicegah sejak awal. Mulai dari individu sampai masyarakat, ini dari istilah kata sebagai langkah terakhir hukuman bagi para pelakunya. Ya, sehingga menimbulkan sanksi tegas dan efek jerah. Jadi Islam ya untuk kemudian menyelesaikan permasalahan kekerasan kejahatan seksual ini tuntas mulai dari pencegahan sejak dini dari pilar 1 sampai 4 tadi sampai kemudian secara kuratif ya perbaikannya itu dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan pastinya menimbulkan efek jerah. Ya, next kemudian kita lihat ya. Nah, jadi memang bahwasanya dengan kemudian memahami akar masalah, kemudian memahami solusi, ya mudah-mudahan ya masyarakat akan semakin menyadari dan terbuka bahwa konsep seperti inilah yang harusnya diterapkan. Ya dari individu ada keimanan, interaksi dijaga, aurat dijaga, aturan diterapkan agar masing-masing individu tidak sembarangan dalam berinteraksi
sampai kemudian pada tahap akhir para pelakunya disanksi tegas dan tentu saja menimbulkan efek jera. Bagaimana cara menerapkan ini? Karena ini merupakan bagian dari konsepsi Islam, penjagaan Islam terhadap masyarakat, individu laki-laki dan perempuan dari yang namanya kekerasan seksual, kejahatan seksual, maka tentu saja wadahnya juga harus sesuai dengan wadah yang ditetapkan oleh Islam. Sistem ini hanya bisa diterapkan ketika negara menjadikan Islam sebagai sistem atau aturan di tengah masyarakat. Apa bentuk sistem atau aturan yang diterapkan untuk menerapkan ini dalam Islam? Itu kita sebut sebagai khilafah. Khilafah adalah bentuk negara yang menerapkan sistem Islam secara menyeluruh, ya, karena standar aturannya adalah syariat Islam. Khilafah dipimpin oleh sebagai seorang khalifah yang berposisi sebagai junah, perisai, pelindung bagi umat, ya, yang kemudian dengan cara inilah umat terjaga kemuliaannya dan terhindar dari kejahatan dan kemaksiatan serta terpelihara kemuliaannya. Ya, untuk itu ya tidak mungkin kita menerapkan konsep yang begitu mulia ini, yang sempurna ini, tanpa kemudian menerapkannya dalam bingkai negara yang menerapkan sistem Islam, yaitu khilafah tadi. Nah, maka seharusnya umat semakin sadar bahwa hanya dengan sistem Islam, penerapan Islam secara sempurna melalui bingkai khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menerapkan sistem Islam secara sempurna, maka yang namanya kejahatan seksual, kekerasan seksual dapat diberantas secara tuntas. Karena mulai dari preventif sampai kuratifnya, Islam menjalankan secara totalitas. Jadi, mudah-mudahan ketika ini diterapkan, tidak ada lagi tren-tren peningkatan kejahatan seksual, bahkan semakin lama akan semakin menghilang. Karena ada efek jera dan ada kesadaran untuk tidak terjadinya kejahatan tersebut di masyarakat. Yang inilah insya Allah akan menjadikan kehidupan kita semakin bahagia, semakin aman dari yang namanya kejahatan dan khususnya kejahatan seksual tadi. Maka dari itu kita sebagai muslim harus terbuka dan menyadari bahwa hanya dengan institusi negara yang menerapkan syariah Islam atau khilafah yang terbebas dari yang namanya pandangan sekuler, ya, yang akan bisa memberikan perlindungan mutlak, ya, pemulihan medis dan fisik bagi para korbannya, juga rehabilitasi psikologi sosial, ya. Jadi sistem Islam tidak hanya bertindak sebagai eksekutor bagi pelaku, tetapi juga sebagai penyembuh bagi korban. Ya, itu tadi mungkin apa yang bisa kita bahas, ya, kita bedah dari buletin kapah kita pada edisi kali ini. Bagaimana cara Islam untuk memberantas atau membasmi kejahatan seksual. Ya, untuk itu bagi para hadirin, ya, channel Medan Beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya dengan pembahasan ini, ya, bedah buletin kapah kita kali ini, kita menyadari bahwa terjadinya kekerasan seksual, kejahatan-kejahatan selama ini, ya, akibat tidak adanya penerapan sistem yang benar yang dapat menuntaskan berbagai permasalahan persoalan tadi, yaitu sistem Islam. Ya, karena hanya dengan sistem Islam sejak preventif sampai kuratifnya dikerjakan, dilakukan secara totalitas, ya, sehingga permasalahan tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, lalu sebagai muslim itu adalah suatu kewajiban, ya, bukan karena hanya ada masalah saja baru kemudian diterapkan. Jadi bukan hanya menghukum tapi mencegah sejak dini. Harusnya kita sebagai muslim memahami, ya, dan insya Allah ini juga tidak hanya menjadikan keamanan bagi kita seorang muslim, bagi masyarakat Islam, tapi juga bagi seluruh agama. Ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan tadi menjadi manfaat ilmu bagi kita semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akhiri edisi bedah bulatin tanpa kita kali